Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Timarusu. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. ఈ లాయర్ కొడితే లైఫ్ అంతా సగం బలం లాక్కునే వాలి వైద్యుని Scene diawali dengan dua orang yang nampak mengangkat sebuah mayat. Salah seorang bilang kepada rekannya, jangan sampai media tahu atas pembunuhan ini. Dari jauh nampak ada HP yang sedang merekam kejadian tersebut. Cerita kemudian berlanjut ke sebuah bar. Salah seorang yang mengangkat mayat tadi menemui seorang di sebuah bar. Nampaknya ia memberikan memori berisi video itu ke seorang supir taksi. Tak lama dari situ, sopir taksi itu dibunuh oleh seorang misterius. Setelah itu orang itu pun pergi. Kemudian orang itu menabrak seorang pengendara lain yang sedang teleponan. Pengendara motor itu jatuh sementara sang pembunuh langsung pergi. Pengendara itu kemudian melihat sopir taksi tersebut dan segera tempat itu ramai oleh para polisi. Para polisi menginterogasi pengendara itu, ternyata bernama Fasu. Saat cek di motor, Fasu ternyata ada sebilah pisau yang kecil. Seorang polisi bernama Raju kemudian menampar Fasu, lalu menetapkannya sebagai tersangka tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu. Fasu mendapat hukuman penjara selama 8 tahun. Kemudian scene berpindah ke seorang pengacara muda bernama Rama Chandra, biasa dipanggil Ram. Ram ini adalah pengacara ideologi yang menegakkan keadilan yang sangat tinggi. Di sisi klien, mungkin dia adalah pahlawan, tapi di sisi kantornya ia adalah seorang yang membahayakan. Ia seringkali kalah karena kejujuran dan keadilan yang ia junjung tinggi itu. Suatu ketika, karena ia banyak sekali kegagalan, ia pun dipecat dari kantornya. Pacarnya yang bernama Anu menelponnya dan bilang kalau Asosiasi Rao sedang mencari rekrutmen pengacara baru. Ram pun dengan semangat mendaftar ke sana. Sementara bentuk tes dari Direktur Asosiasi Rao ia berhasil jawab dengan baik. Direktur suka pemikirannya dan ia pun diterima di asosiasi tersebut. Sebagai tugas awalnya, ia harus menyelesaikan kasus kompensasi terhadap pembunuhan sopir taksi yang terjadi 8 tahun yang lalu. Yap, itu adalah kasusnya si Fasu. Ram, Anu, dan rekannya Sudakar pun meluncur ke kampungnya Fasu. Sampai di sana, ia disambut baik oleh ibunya Fasu. Tapi tidak dengan Fasu. Ia bilang dari dulu banyak pengacara yang datang mau membantu keluarganya. Tapi pada akhirnya, mereka hanya menginginkan uang saja. Fasu pun pergi. Ram mengikutinya dan bicara baik-baik dengannya. Ram pun menanyakan kejadian yang sebenarnya menurut Fasu. Fasu pun memulai ceritanya. Kejadian 1 jam sebelum supir taksi ditemukan tewas, ia saat itu masih bekerja di bar. Di perjalanan pulang, Fasu melihat sopir taksi itu sudah tewas. Para polisi pun datang dan menginterogasinya. Kedua polisi ini justru malah membuat Fasu menjadi tersangkanya. Ia dipukuli di sebuah gedung padahal ia sudah bilang kalau ia tak tahu apa-apa. Fasu pun dipenjara atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Esoknya, Ram mengadakan rapat dengan rekan-rekannya di kantor. Dia menerangkan argumennya bahwa Fasu bukanlah pelaku sebenarnya dan dia hanya dijebak. Scene kemudian berpindah di mana Fasu mendapat telepon ancaman dari seorang pria misterius. Karena merasa diancam, nampaknya Fasu ini jadi takut. Ia kemudian menemui Ram dan bilang untuk tidak perlu melanjutkan kasusnya karena ia tidak ingin hidupnya kembali hancur. Namun, Ram meyakinkan kalau Fasu yang sekarang tak akan bisa hidup tenang. Tuhan telah memberikan kesempatan kedua untuk mengembalikan kehormatannya kembali. Jangan sampai Fasu menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena bila ini tak selesai, maka masyarakat tidak akan bisa mempercayai Fasu lagi. Fasu pun mengejar Ram dan ia memohon untuk dibantu keluar dari masalah ini. Saat sedang melihat keributan di jalan, Ram menyadari kejanggalan kasusnya Fasu. Bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh dalam waktu 90 detik. Sedangkan masih ada perkelahian sebelumnya. Mereka kemudian melakukan reka ulang adegan. Didapatkanlah waktu paling sebentar adalah 5 menit. Jadi mustahil apabila Fasu ini melakukan itu dalam cuma 90 detik.
Ia membawa rekaman mereka ulang itu ke seorang hakim. Hakim itu bilang kalau ini hanya membuktikan polisi salah satu penyelidikan, tapi tak membuktikan Fasu tak bersalah. Ram membutuhkan saksi yang lebih kuat daripada ini. Setelah berdiskusi lagi dengan Fasu, Ram bertanya kenapa Fasu saat itu membawa pisau. Jadi pada saat bekerja, teman kerjanya seorang wanita bernama Rena nampak diganggu dua oknum. Dilihat dari wajahnya, dua orang ini adalah polisi yang menangkap Fasu seperti di awal film. Fasu kemudian mendatangi kedua polisi itu agar tak mengganggu temannya. Saat pulang kerja, Fasu melihat temannya si Rena sudah diikat dengan mulut tertutup lakban. Lalu datang seorang penjaga bar. Fasu kemudian melindungi Rena dengan menodongkan pisau ke arah pria itu. Namun Fasu dipukul hingga jatuh. Rena yang melakukan hal yang sama, kemudian Fasu memukul pria itu dari belakang dengan tabung pemadam api. Dan mereka pun pergi. Fasu membelikan Rena tiket untuk pulang ke kampungnya dengan bis. Namun pisau yang dipegang Rena masih ada di dalam jok motor Fasu. Lalu mereka mencoba mencari keberadaan Rena dengan cara membuat kabar bohong soal Rena, sehingga Rena akan menghubungi nomor yang tertera. Saat di kantor, Faraha Murti, dia adalah seorang yang mengurus kasus Fasu dan membuat Fasu di penjara. Nampak kalau Faraha tidak suka dengan Ram yang membuka kembali kasus ini. Kemudian ia memberikan surat pengakuan bersalah yang pernah Fasu buat di penjara. Ram pun kaget membacanya dan ia menelpon Fasu sambil marah-marah di teleponnya. Fasu bilang kalau ia terpaksa melakukan itu karena saat itu ibunya sedang sakit. Tiba-tiba dari belakang sebuah truk menabrak motor Ram. Ram pun jatuh di pinggir jalan dan terbangun di rumah sakit. Sudahkah rekannya Ram bilang menampaknya ada yang sengaja ingin memperingati Ram agar tak ikut campur dalam kasusnya Fasu. Kemudian Fasu datang. Ram nampaknya marah karena Fasu tak bilang kalau ia tak pernah menulis surat pengakuan itu. Tapi Anu, pacarnya Ram, meyakinkan kalau Fasu pasti melakukan itu karena terpaksa. Sekian kemudian berpindah ke Fasu. Ia sedang mengantar ibunya di rumah sakit. Ada dua orang pria yang mengikutinya. Ia kemudian menelpon Ram. Namun karena Ram sedang berada di sebuah acara keluarganya Anu, ia tak mengangkatnya. Karena Fasu menelpon lebih dari sekali, ia merasa ada yang terjadi dengan Fasu. Saat diangkat, Fasu bilang kalau ada orang yang mengikuti ia dan ibunya di rumah sakit. Nah sialnya saat di lift ternyata orang yang di sana sudah mengejar Fasu. Namun dengan cepat Ram muncul dan ikut masuk ke dalam lift. Di dalam lift para pria itu mencoba membunuh Fasu. Namun Ram menghalanginya. Terjadilah pergelutan yang seru di lift dan Ram berhasil menghabisi orang-orang tersebut. Fasu dan ibunya pun selamat. Pagi harinya Ram mendapatkan inspirasi saat melihat tukang rongsok yang ingin membeli koran bekas. Dengan bantuan Sudakar, ia dapat koran bekas pada saat hari di mana pembunuhan itu terjadi. Pembunuhan itu terjadi bersamaan dengan kecelakaan mobil bus di daerah Madapur, yang mana jalur kecelakaan itu pastilah melewati tempat sopir taksi itu dibunuh. Kebetulan waktu terjadi pun tak berjauhan. Ia menguatkan spekulasi di mana sopir bus itu pasti melihat pembunuhan tersebut. Ram dan Sudakar menemui sopir bus itu. Mereka bertanya soal kecelakaan dan pembunuhan yang sopir itu bilang tak melihatnya. Namun pada malam itu seorang pemuda yang menumpang bisnya di tengah jalan, ia nampak ketakutan dan menelpon ke temannya. Pemuda itu bilang kalau ia habis melihat pembunuhan. Hanya itu yang sopir itu ketahui. Kemudian bersama Sudakar dan Anu, mereka mengumpulkan informasi semua nomor yang melakukan panggilan di tanggal dan jam di mana pembunuhan itu dilakukan. Terkumpullah 518 nomor. Dan setelah dikurangi berdasarkan kondisi yang ada, akhirnya ditemukan satu nomor bernama Harsa Cimudu. Esoknya Ram dan Anu mendatangi Harsa. Ia menanyakan kejadian itu dan Harsa menceritakan kalau ia sempat merekam kejadiannya. Nampak muncul asa karena barang bukti utama berada pada Harsa. Namun tiba-tiba datang sekelompok polisi yang dipimpin oleh polisi Raju yang merupakan polisi yang di awal film membuat Fasu di penjara. Nampaknya kejanggalan yang sesuai timing ini. Raju bilang Harsa ditangkap karena telah menipu seorang gadis 1 tahun yang lalu. Ram bertanya kenapa Raju membuka kasus yang sudah setahun lalu. Raju pun dengan konsen dengan bilang kalau bisa membuka kasus yang sudah ditutup 8 tahun yang lalu, kenapa aku tidak bisa membuka yang baru 1 tahun. Raju pun pergi membawa Harsa. Esoknya saat sidang, Ram dibantai habis oleh argumennya Faraha dan Raju. Ram kemudian meminta kesempatan lagi pada hakim untuk membuktikan kebenarannya. Hakim pun memberikan kesempatan sampai sidang selanjutnya. Saat lagi asik ngobrol dengan Sudakar, Ram mendapat inspirasi baru. Ia kemudian pergi ke pusat data kepolisian untuk melihat berkas yang ada pada 8 tahun yang lalu. Ia menemukan kalau setelah kasus Fasu selesai, Raju sempat ambil cuti 15 hari.
dan digantikan oleh seorang polisi bernama Baskar. Pada saat Raju cuti, itu ada kasus yang masuk bahwa ada seorang pria yang diadukan sebagai pembunuh asli dari kasusnya Fasu. Namun baru sehari kasus itu dilaporkan, si Raju kembali lagi dan Baskar dipindahkan. Baskar menceritakan bahwa ada orang yang tahu kalau pembunuh sopir taksi itu bukanlah Fasu. Ia sempat menangkapnya, namun karena Raju telah kembali dan ia dipindahkan, ia tak sempat melanjutkan kasus tersebut. Ram, Sudakar, dan Fasu menemui orang itu. Terjadilah kejar-kejaran dan penggelutan asik antara mereka bertiga melawan pria itu dan rombongannya. Tim Ram pun yang menang. Ia pun menginterogasi pria itu yang bernama Suri. Suri bilang kalau ia adalah pencuri yang sering keluar masuk penjara. Ia mencuri karena diperintahkan oleh Raju. Dari kasusnya Raju akan selalu mendapat uang. Raju juga memberikan bayaran ke Suri agar melakukan tugasnya. Malam itu ia memesan taksi sopir itu dan memalaknya di jalan. Ia sempat menikam sopir itu karena takut ada apa-apa. Ia pun pergi. Ia tak tahu kalau sopir itu tewas. Raju takut kalau media dan serikat taksi tahu kalau ia bekerja sama dengan Suri. Oleh karena itu Raju menjebak Fasu agar dijadikan tersangka dalam kasus ini. Suri kemudian tinggal di rumah kawannya selama 6 bulan. Akibatnya terlibat percintaan dengan adik kawannya. Kawannya pun melaporkan pembunuhan itu kepada polisi Baskar. Namun karena sehari kemudian Raju sudah kembali, Suri dan kawannya dibebaskan melalui bantuan Faraha. Mereka dimasukkan di rumah sakit jiwa untuk menghilangkan jejak. Sehingga jika terjadi hal yang tak diinginkan sekalipun, kesaksian mereka tidak akan dianggap sah karena dianggap gila. Karena kejadian itu kawannya beneran gila di rumah sakit jiwa. Suri bilang kalau ia tak membunuh sopir itu. Ia hanya memalak dan menikamnya sedikit, tak sampai terluka parah. Malam hari saat tengah berpikir keras, Ram mendapat kiriman video dari Anu yang menunjukkan kalau orang yang membunuh sopir taksi itu bukanlah Suri, melainkan orang lain. Karena motor yang digunakan pembunuh ini adalah motor unik yang hanya dijual di showroom tertentu. Ram dan Sudakar kemudian mendatangi showroom itu dan bertanya tentang siapa saja pemilik motor seperti yang ada di foto. Ketemulah akhirnya seorang pemilik bernama Venkat. Mereka pun mendatangi rumah Venkat. Mertua Venkat bilang kalau ia sudah mati setahun yang lalu. Ram mengaku ia datang dari asuransi jiwa dan ingin mengurus asuransi milik Venkat. Ram meminta nomor telepon yang terdaftar dan istrinya Venkat menyebutkan nomor seseorang. Kemudian atas komando Ram, Fasu menelpon orang itu. Terlihat kalau orang ini adalah orang yang sama yang mengancam Fasu. Fasu bilang untuk menemuinya besok jam 11 di sebuah tempat dengan membawa uang 1 juta rupiah. Karena ia mempunyai bukti kejahatan pembunuhan sopir taksi 8 tahun yang lalu. Orang itu memutuskan teleponnya dan bilang kalau itu salah sambung. Ram kemudian sumringah dan yakin kalau itu pembunuhnya. Kemudian dengan bantuan teman-temannya, Ram dan Fasu menemui orang itu. Ram mengawasi dari jauh dan Fasu bertransaksi. Orang yang datang menggunakan cadar lengkap. Setelah transaksi orang itu kabur dan ada banyak orang lain yang bergerak dengan pakaian dan tas yang sama. Nampaknya pelaku juga mempersiapkan pertemuan itu. Ram dan teman-temannya pada akhirnya berhasil memojokkan orang yang bercadar itu. Namun orang itu mengirim kotak dari Ram dengan drone ke pelaku sebenarnya di seberang gedung. Dan ternyata Ram sudah mempersiapkan semua. Saat sang pelaku membuka kotak, bukannya bukti yang ia dapatkan malah sebuah HP memfotonya otomatis. Didapatkanlah foto dari sang pelaku. Pelaku itu ternyata adalah polisi Vali Baskar. Baskar bilang kalau Ram tak akan bisa menang karena ia tak akan bisa membuktikan apa-apa hanya dengan satu foto. Ram pun bilang kalau ia akan menang tak hanya dengan satu foto, tapi dengan sebuah memori yang selama 8 tahun ini Baskar cari-cari. Paginya sebelum sidang, Fasu berterima kasih pada Ram karena membantunya sejauh ini. Fasu bilang ia ingin sekali bertemu dengan keluarga sopir taksi itu dan menjelaskan kalau bukan ia pelakunya. Dan Fasu juga bertanya dari mana Ram mendapatkan memori itu. Ram kemudian memberikan sebuah foto lalu pergi. Di foto itu terlihat Ram dengan si sopir taksi itu. Sopir taksi itu bernama Arafin. Ternyata Ram merupakan adik dari Arafin. Saat itu ia tak bisa apa-apa untuk memecahkan kasusnya. Namun karena tugas dari direktur soal kasus kompensasi Fasu, Ram jadi punya harapan untuk membuka kembali kasus yang menimpa Fasu dan kakaknya. Ia juga pada akhirnya menemukan memori itu di kunci mobil kakaknya. Sidang pun digelar. Ram pun menyampaikan semua bukti-bukti dan membuktikan bahwa dalam semua ini adalah Vali Baskar. Saat ia menjadi polisi, Baskar telah melakukan kerjasama terhadap pembunuhan beberapa orang dan menutupi kasus-kasus tersebut. Arafin yang merupakan seorang mata-mata menyamar menjadi sopir taksi dan berhasil mendapatkan bukti memori itu.
Baskar menyuruh Venkat membunuhnya karena Venkat tak menemukan mobil itu di mobilnya Arafin. Selama 8 tahun ini Baskar berusaha menemukan memori itu. Jadi bukanlah Vasu maupun Suri yang membunuh kakaknya Ram. Bukti video yang ada di memori itu pun ditunjukkan. Baskar dijatuhi hukuman mati. Faraha dipecat dari asosiasi pengacara. Raju diberhentikan dari kepolisian karena memalsukan kasus Vasu untuk menutup kejahatan pribadinya. Dan Vasu pun dinyatakan bebas. Dan film pun ditutup dengan Ram yang mengenang masa kecilnya dengan kakaknya. Berkat kakaknya lah ia berhasil menjadi pengacara yang hebat, yang berprinsip menegakkan kebenaran. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.